Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Ihsan. Senang sekali saya kembali bisa menyapa kalian dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika yaitu fluida. Nah, fluida di sini nanti akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Oke, tanpa berlama-lama, kita bahas apa itu fluida. Nah, fluida sendiri ini sebenarnya adalah zat yang mengalir ya. Bisa juga saya katakan bahwa fluida ini adalah sesuatu yang mengalir. Nah, sesuatu di sini bisa jadi misalkan seperti air atau cairan ya. Ya, cairan di sini bisa jadi misalkan seperti minyak, oli dan seterusnya itu cairan ya dan sifatnya bisa mengalir, maka dia bisa kita kategorikan sebagai fluida. Kemudian contoh lain yaitu adalah udara ataupun asap. Nah, ini juga bisa mengalir sehingga kita bisa kategorikan sebagai fluida. Jadi, kesimpulannya fluida sendiri adalah apa saja atau segala sesuatu yang sifatnya bisa mengalir, maka itu kita sebut sebagai fluida. Nah, fluida sendiri untuk lebih mempermudah kita memahaminya, ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu fluida yang sedang diam atau fluida statis, kemudian fluida yang sedang bergerak, ya, atau kita sebut sebagai fluida dinamis. Nah, fluida yang statis sendiri contohnya ya mudah saja, misalkan ada air di dalam ember ya. Nah, air yang di dalam ember kan tenang ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai fluida statis. Nah, fluida dinamis ya kebalikannya, misalkan air sungai yang mengalir. Nah, ini adalah contoh daripada fluida dinamis. Nah, jadi sebenarnya pemisahan fluida statis dan dinamis ini adalah tujuannya adalah untuk mempermudah memahami daripada sifat-sifat fluida itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai fluida statis. Di dalam fluida statis ada beberapa besaran fisika yang perlu kalian pahami dan kalian kenal. Nah, yang pertama itu adalah massa jenis. Nah, massa jenis atau kerapatan itu biasanya disebut sebagai perbandingan antara massa zat dengan volume zat. Nah, massa jenis dirumuskan Rho sama dengan M per V ya. Ini keterangannya. Ya, Rho sendiri atau massa jenis sendiri memiliki satuan kilogram per meter kubik. Kemudian massa itu dia satuannya kilogram dan volume adalah meter kubik. Nah, seringkali ya massa jenis ini secara definisi seringkali tertukar dengan yang dinamakan dengan rapat massa. Jadi saya kenalkan juga yang sekalian namanya adalah rapat massa. Nah, massa jenis sendiri ini dia biasanya berkaitan dengan zat ya. Nah, sementara yang selanjutnya itu adalah rapat massa. Nah, rapat massa ini berkaitan dengan benda. Nah, apa bedanya? Rumusnya sebenarnya sama ya. Ini rumusnya sama nih. Nah, rumusnya sama-sama Rho sama dengan M per V. Tetapi massa jenis ini lebih ke zatnya. Lebih ke zat berarti seperti misalkan ada air, kemudian ada besi ya, kemudian misalkan juga airnya ada dua ya, ada air tawar, ada air laut. Nah, ini dia biasanya disebut sebagai massa jenis karena dia berkaitan dengan zatnya. Sementara rapat massa ini berkaitan dengan benda. Misalkan kalian punya meja. Nah, di dalam meja tersebut kan biasanya juga dipaku ya. Di dalam meja jadi ada kayu, ada besi yang berbentuk paku. Nah, itu kalau di semuanya dijadikan satu, maka biasanya disebut sebagai rapat massa. Nah, ingat rumusnya tetap sama, tetapi hanya secara definisi dan penyebutan dia berbeda. Kalau dia lebih ke zatnya, maka dia disebut sebagai massa jenis, tetapi jika dia kalau berbentuk benda, biasanya dia disebut sebagai rapat massa. Saya kira cukup jelas mengenai massa jenis ini. Nah, selanjutnya itu adalah tekanan. Nah, tekanan sendiri di dalam ilmu fisika itu adalah gaya yang tegak lurus pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Secara matematis, itu dituliskan rumusnya adalah P sama dengan F per A. Nah, ini dia ya, P sama dengan F per A.
di mana P itu adalah tekanan, biasanya satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya dan A adalah luas permukaan bidang. Kalau kita perhatikan dari rumus ini, P sama dengan F per A ini, ya lihat ya, semakin besar F atau gayanya semakin besar, maka tekanan juga akan semakin besar. Nah, berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Beda kalau ininya semakin kecil, A-nya semakin kecil, maka P-nya akan semakin besar. Nah, kasus P sama dengan F per A ini seringkali dimanfaatkan oleh para pesulap ya yang menggunakan atraksinya. Saya ambilkan contoh yaitu pesulap yang sedang duduk di atas paku berbahaya. Nah, terlihat ini ceritanya ada seorang pesulap yang duduk di atas paku ya yang tersusun seperti ini, seolah-olah ini adalah adegan yang sangat berbahaya. Ya, saya akui ini memang berbahaya, tetapi sebenarnya ada rahasia daripada penyusunan paku ini sendiri. Kalau kita kembali ke rumus P sama dengan F per A, maka yang dilakukan pesulap ini dia duduk di atas paku ini ya dengan gaya F. Nah, F di sini yang kita pakai F-nya adalah sama dengan W atau gaya berat ya. Kita tahu M kali G, di mana ini masanya adalah massa pesulap, percepatan gravitasinya berarti 10 ya. Nah, massa pesulapnya dibuat tetap ya, jadi pesulapnya tetap. Kalau misalkan pakunya tidak disusun seperti ini, maka luas penampangnya akan semakin kecil. Nah, jadi kalau dia disusun rata seperti ini, sebenarnya dia pesulap ini membuat luas penampangnya atau luas permukaan bidangnya semakin besar. Nah, jadi dia disusun rata ya, disusun rata seperti ini membuat luas permukaan bidang itu akan semakin besar. Jadi kontak antara pesulap dan ini akan semakin besar. Ini mengakibatkan, ingat ya, kalau A-nya besar, maka P-nya akan semakin kecil. Jadi A-nya besar, maka P-nya ini akan kecil. Jadi tekanan yang dirasakan pesulap semakin kecil. Nah, beda cerita kalau misalkan pakunya cuma satu. Nah, kalau cuma satu ini akan berbahaya sekali. Kenapa? Karena nanti A-nya akan kecil ya sehingga mengakibatkan P-nya ini akan semakin besar. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya rahasia dari pesulap yang duduk di atas paku-paku yang terlihat berbahaya ini. Walaupun kalian sudah tahu rahasianya, saya tidak menyarankan kalian untuk mencoba kegiatan ini ya. Oke, itu selingan saja. Oke, kita lanjut lagi yaitu tekanan selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah menyelam ke dalam kolam ataupun laut ya. Nah, semakin dalam kamu menyelam, biasanya telinga kamu akan semakin sakit. Nah, sebenarnya fenomena tersebut itu adalah fenomena daripada tekanan hidrostatis. Nah, secara simpel, saya akan tuliskan dulu rumus daripada tekanan hidrostatis, yaitu seperti ini. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Maksudnya apa? Nah, dengan kasus yang saya sebutkan tadi, semakin dalam kamu menyelam, telinga kamu semakin sakit. Itu artinya semakin dalam kamu menyelam, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Jadi, bisa kita simpulkan, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang timbul karena adanya kedalaman daripada fluida tersebut. Nah, jadi secara mudahnya, kalau kalian melakukan eksperimen, ini saya melakukan eksperimen ya misalkan ya, saya punya gelas yang saya lubangi 3 buah lubang, di mana ini paling dangkal ya. Ini saya isi nanti air penuh segini ya, cari isi air penuh. Kemudian ini lubang 1, lubang 2, lubang 3. Nah, lubang 3 ini semakin dalam ya, dia semakin dalam daripada permukaan. Jadi kedalaman kita mengukur dari permukaan, ini semakin dalam, maka pancuran daripada 3 lubang ini dia nanti akan seperti ini. Yang pertama dia kecil, yang kedua akan semakin panjang, semakin jauh. Yang ketiga ini akan semakin jauh lagi. Nah, sejauhnya ini tadi, dia akan menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis semakin besar. Jadi ingat ya, semakin dalam atau semakin
besar nilai H atau kedalaman suatu fluida tadi, maka tekanan hidrostatis yang dialami juga akan semakin besar. Itu sebabnya sangat tidak disarankan untuk menyelam terlalu dalam karena itu akan sangat berbahaya bagi gendang telinga kalian dan juga mata kalian. Karena mata kalian dan gendang telinga akan mengalami tekanan hidrostatis yang sangat-sangat besar. Oke, itu dia mengenai tekanan hidrostatis. Baik, yang keempat kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini adalah bunyi daripada hukum Pascal. Ini masih masuk bagian kita di fluida statis. Nah, contoh dari penerapan daripada hukum Pascal ini sendiri, ini biasanya ada pada dongkrak hidrolik. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini nih. Nah, biasanya pada bengkel atau cuci mobil ada dongkrak yang seperti ini ya. Nah, dongkrak ini sebenarnya gambarnya kalau saya gambarkan itu seperti ini sebenarnya. Ada bagian luas penampang yang kecil, ini luas penampang kecil ya. Kemudian ada luas penampang yang besar. Nah, jadi gambarnya kira-kira sebenarnya prinsipnya seperti ini. Nah, dongkrak ini memanfaatkan daripada hukum Pascal. Jadi, pada luas penampang A1, ini A1 ya, ini A2, ini diberikan gaya tertentu nih. Nah, diberikan gaya anggap saja F1. Maka di sini nanti akan keluar gaya F2 di luas penampang 2. Jadi konsep daripada dongkrak hidrolik sederhananya seperti ini. Lalu apakah F2 ini cukup besar untuk sehingga bisa mengangkat mobil yang begitu masanya begitu besar ya. Nah, sekarang konsepnya sederhana. Jadi ingat bahwa tekanan pada penampang sini 1 ya, ini akan sama dengan tekanan pada penampang 2. Jadi secara sederhana akan saya rumuskan seperti ini. P1 itu akan sama dengan P2. Jadi tekanannya sebenarnya sama saja di antara sini ya. Ini P1, ini P2, ini sebenarnya sama saja tekanannya. Nah, yang membedakan hanya perkalian gaya, pembagian gaya F dengan luas penampangnya. Ini kalau kita uraikan, tadi rumus tekanan ya, kalian ingat bahwa berarti F per A, ya, F-nya F1, nah sama dengan F2 per A2. Nah, ini kalau kita kalikan silang, ini akan ketemu nih. F2 itu sama dengan, kali silang ya, berarti F1 dikali A2 per A1. Nah, ini sebenarnya akan cukup besar gaya ini untuk mengangkat daripada mobil ini. Jadi dengan gaya yang kecil nanti akan bisa menghasilkan gaya yang besar selama kita mengubah luas penampang yang ada di sini. Ya, di sini ingat ya, diisi dengan fluida nih. Jadi kasih fluida nih. Jadi ada fluida khusus di sini. Nah, kalau misalkan ya penampangnya ini kan ini diameternya berbentuk silinder ya. Ini dia berbentuk silinder ya. Nah, kalau dia berbentuk silinder, nilai dari ada F2 ini bisa juga kita ganti menggunakan diameter. D ini diameter ya. D2 per D1. Jadi di sini D ya, bisa kita pakai D2, di sini D1. Nah, dikuadratkan, nah dikali F1. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Nah, bisa dipakai nih kalau dia berbentuk silinder. Jadi D2 per D1. Seperti ini kasusnya ya. Nah, saya rasa cukup jelas mengenai hukum Pascal. Kita lanjut ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini sudah kalian pelajari juga di SMP ya. Nah, bunyinya setiap benda berada dalam fluida ya, baik sebagian atau sepenuhnya. Nah, itu akan mendapat gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini adalah bunyi daripada hukum Archimedes. Secara matematis, hukum Archimedes itu dirumuskan sebagai Fa
sama dengan rho dikali G dikali V, di mana V-nya adalah volume ya. Nah, ini dia. FA ini atau gaya Archimedes ini juga bisa disebut sebagai gaya apung ya. Biasanya disebut sebagai gaya apung atau gaya ke atas. Nah, gaya Archimedes ini juga bisa menjelaskan dengan detail mengenai peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, misalkan ini ada fluida, kemudian ini terisi air ya. Nah, kemudian ini ada bendanya di sini, maka otomatis dia memiliki gaya apung FA ini ke atas. Sementara, nah ada juga yang melawannya ke bawah itu adalah gaya berat atau W-nya. Nah, dia akan biasa dikatakan mengapung dan melayang ya. Mengapung dan melayang itu dia memiliki syarat minimal W sama dengan FA. Ini syarat minimalnya. Maka bendanya nanti akan mengapung atau melayang. Tetapi benda akan tenggelam ya. Dia akan tenggelam kalau W-nya, nah ini W-nya lebih besar dibandingkan gaya apungnya atau FA-nya. Nah, ini akan mengakibatkan benda ini tenggelam. Nah, dari konsep ini maka terciptalah pada zaman itu kapal ya. Nah, kapal itu adalah pemanfaatan daripada hukum Archimedes ini. Oke, itu dia mengenai hukum Archimedes. Saya rasa cukup jelas ya. Yang penting adalah ini rumusnya. FA sama dengan rho dikali G dikali V. Oke, sebenarnya masih ada beberapa besaran-besaran yang cukup penting. Tetapi pada video kali ini, karena video ini berusaha menjelaskan secara singkat saja, maka saya akan tampilkan sisanya, yaitu tegangan permukaan, kapilaritas juga, dan hukum Stokes secara singkat saja ya. Nah, baik, selanjutnya itu adalah tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini seperti ini kasusnya. Nah, ini ada serangga ya, ceritanya dia sedang berada di atas air ya. Jadi tegangan permukaan ini kalau kalian lihat di kaki-kakinya seolah-olah airnya melengkung ya. Jadi tegangan permukaan ini adalah kecenderungan suatu permukaan fluida untuk meregang sehingga permukaannya ini seperti tertutup lapisan elastis ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini ada lengkungan-lengkungan. Nah, seperti kayak apa ya, menahan ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Oke, untuk rumusnya sederhana. Gamma sama dengan F per D sama dengan F per 2L. Nah, di mana ini keterangannya ya. Nah, ini dia. Gamma, ini tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Kemudian D sama dengan 2L, itu adalah panjang permukaannya, satuannya meter, dan F adalah gaya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas mengenai kapilaritas. Nah, kapilaritas sendiri ini adalah peristiwa naiknya atau turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler ya. Nah, kapilaritas ini gampangnya contohnya kalau kalian melihat sumbu kompor ya. Jadi atau lampu minyak deh. Nah, misalkan ini ada lampu minyak ya. Nah, ini kan biasa minyak ya. Nah, kemudian ini ada sumbu ya. Nah, sumbunya ini sumbu kering nih. Nah, biasanya ini kalau kita rendam begitu lama, biasanya nanti airnya akan naik ke atas. Nah, naik ke atas ini nih. Sehingga ini akan basah. Nah, di sini akan basah. Padahal permukaannya di bawah sini. Nah, ini naiknya air tadi melalui pipa-pipa kapiler kecil, inilah yang dinamakan dengan kapilaritas. Jadi di dalam sumbu kompor itu sebenarnya ada pipa-pipa kecil ya. Pipa-pipa kecil itulah yang mengakibatkan naiknya permukaan fluida ke atasnya. Oke, itu dia sedikit tentang kapilaritas ya. Kita sedikit bahas saja tentang kapilaritas. Kemudian yang terakhir nih, nah kita akan bahas sedikit terakhir yaitu mengenai viskositas ya, viskositas dan juga hukum Stokes. Nah, yang terakhir viskositas dan hukum Stokes ini sebenarnya menyinggung mengenai kekentalan ya. Nah, untuk nomor 7, 8 dan 6 tadi ya. Jadi mungkin kita akan bahas secara khusus pada video khusus selanjutnya ya.
Jadi sepertinya saya cukupkan untuk video kali ini sampai di viskositas dan hukum stok ini. Jadi viskositas dan hukum stok ini sebagai pengantarnya saja, bahwa ini nanti akan dia membahas mengenai kekentalan ya. Nah, kekentalan pada fluida dan juga mengenai gaya geseknya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti mungkin pada video khusus selanjutnya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Penjelasan mengenai fluida statis ya. Nah, saya rasa mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap belajar semangatnya, tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dan saya ucapkan sampai jumpa. Bye-bye.